Ya. Kebetulan Syekh Ali Jabir ini kan ulama internasional lah ya. Jadi memang harus ada perhatian khusus dan masyarakat tentunya lebih banyak menyoroti, apalagi dengan adanya media yang menyebarkan kejadian itu. Jadi saya pikir masyarakat harus bisa menyadari bahwa kejadian seperti ini bukan hal baru yang terjadi di negeri kita. Untuk itu saya berharap juga pemerintah dan khususnya aparat keamanan juga bisa memberikan perlindungan lah terhadap keselamatan para ulama ini. Namun di lain pihak masyarakat ataupun panitia penyelenggara pengajian, tabligh akbar dan segala macamnya itu harus mempunyai kesadaran untuk koordinasi dengan aparat keamanan, dengan lingkungan. Jangan sampai keramaian ataupun kejadian-kejadian yang melibatkan orang banyak dan pembicara ataupun mubalik yang terkenal maupun yang kondang saat ini. Karena kondang itu bukan berarti disukai semua orang. Iya. Setiap orang kan pasti ada yang tidak disukai, Pak ya. Iya. Itu yang kita harapkan. Keamanan ini bisa dicegah dengan adanya koordinasi gitu. Antara aparat dengan antara pelaksana panitia penyelenggara dengan aparat keamanan. Dan saya pikir juga keamanan dari panitia juga perlu untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada Syekh Ali Jabir ini. Iya, Pak Abi, ini hal yang terjadi ini menurut Anda, apakah ini dipengaruhi dengan materi ceramah yang dipaparkan? Saya pikir kalau Syekh Ali Jabir ini selama ini masih tidak banyak ceramah tentang hal-hal yang sifatnya kontroversial ya. Ya. Justru beliaunya ini fokus pada hafalan Al-Quran. Justru dia banyak pada hal-hal yang sifatnya pengkaderan para hafidah. Ya. Jadi selama ini saya pikir beliaunya tidak masuk ke ranah-ranah politik yang menjadi kontroversi di masyarakat. Betul, terbukti juga sempat jadi juri juga ya di sebuah acara di televisi itu, Pak ya. Iya, sempat jadi juri ya. Bahkan sangat aktif, beliaunya sangat aktif di acara-acara televisi itu. Saya pikir kalau dihubungkan dengan politik sangat tidak pas. Tidak pas ya. Ya. Tapi memang kepolisian masih terus menggali kira-kira apa sih motif di balik itu semuanya. Iya. Nah, kira-kira harus seperti apa sih kalau menurut Pak Abi ini perlindungan yang harus didapatkan dari seorang penceramah atau ulama, mungkin istilahnya sekelas dengan Syekh Ali Jabir ini? Ya, saya pikir standar saja. Selama kita ada protokol atau prosedur yang dilakukan oleh panitia ketika mengundang beliau. Karena penolakan itu kan seperti yang saya katakan tadi, walaupun seseorang itu ulama itu banyak pengagumnya, pasti ada yang tidak suka. Justru yang tidak suka ini yang tidak kita kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan. Justru kalau ada yang menolak secara terang-terangan, itu malah lebih gampang diamankan. Artinya dilindungi lebih gampang. Karena aparat keamanan akan segera menindaklanjuti itu untuk mengamankan, memberikan perlindungan terhadap mubalik itu. Tapi kalau yang tidak diketahui ini justru memang harus ada keamanan secara mandiri, terutama bagi panitia dan jangan lupa tetap koordinasi dengan aparat keamanan. Pak Adi, berarti Anda menilai saat ini memang masih belum maksimal ya untuk keamanan saat ini dari aparat? Saya pikir aparat kan standar ya. Aparat standar. Artinya ketika ada laporan atau permohonan dari panitia untuk memberikan keamanan, pengamanan dalam maksudnya, saya pikir aparat akan menindaklanjuti. Dan artinya dalam hal keamanan dari aparat, ataupun tidak
dari aparat, tentunya itu ya tidak lepas dari panitia. Karena tidak mungkin aparat mendatangkan personel keamanan untuk melakukan pengamanan ataupun di podium itu ya, di panggung, kalau tidak diminta oleh oleh panitia. Dan biasanya selama ini yang terjadi kan aparat hanya melindungi, memberikan bantuan keamanan di sekitar saja. Ya. Nah, ini biasanya kalau ada penceramah seperti ini, misalnya seperti Syekh Ali Jabir itu paling tidak kan di sekeliling panggung itu kan ada panitia yang ada pagar betisnya berjaga-jaga begitu Pak Abi ya. Tapi ini tampaknya seperti apa ya, lengah atau bagaimana ini? Seperti hilang kontrol gitu. Kontrol gitu ya. Iya, karena begini, kalau nanti ceramah itu ada juga ya, tabel akbar yang dikelilingi oleh semacam panitia ya, keamanan itu. Kelihatannya jadi serem juga sih, mau pengajian iya, suasananya jadi kayak gimana gitu ya. Tapi kalau tidak gitu ya ini ada hal-hal yang kayak kecolongan gitu ya. Iya. Karena memang kita tahu kalau Syekh Ali Jabir tidak pernah membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi, baik itu menyerang kelompok lain ataupun pemerintah, tidak. Makanya panitia mungkin di situ teledornya itu. Saya pikir kalau dikatakan teledor karena memang dari kebiasaan sudah damai-damai saja gitu. Cuma memang seperti tadi orang-orang yang tidak suka itu tetap memanfaatkan momen-momen seperti itu untuk melakukan tindak kejahatannya. Jadi memang tingkat kewaspadaan baik dari panitia maupun dari aparat harus ditingkatkan lah. Dan semua kita umat Islam dan semua umat beragama, saya pikir harus mempunyai kepekaan terhadap keselamatan masing-masing, terutama tokoh-tokoh yang kita kagumi, yang kita punya lah. Di semua ini saya pikir di semua kelompok masyarakat, baik itu yang beragama Islam maupun yang lain-lain juga. Ya, Pak Abi, ini merujuk dari kasus ini, Anda melihat bagaimana sebaiknya ini proses hukum yang seharusnya berjalan? Apakah ini memang sudah cukup dengan klaim bahwa pelaku ini adalah penderita gangguan jiwa? Ya, untuk memenuhi unsur keadilan saya pikir tidak perlu cepat-cepat lah mengatakan, meskipun ada riwayat atau yang bersangkutan mempunyai riwayat gangguan kejiwaan, tapi proses dulu. Dan lakukan pendalaman lebih lanjut karena seperti ini kejadian-kejadian orang gila ini yang sekarang bisa disuruh. Artinya gangguan kejiwaan ya, bukan langsung ditempel dengan stigma gila itu. Ada kalau hanya gangguan kejiwaan, banyak orang yang kelihatannya sehat, waras, itu ternyata punya gangguan kejiwaan gitu. Gangguan kejiwaan ini sifatnya kan umum. Artinya orang yang bisa dikatakan sehat pun bisa dikatakan bisa mengalami gangguan kejiwaan. Tingkat pengendalian emosi. Dan orang ini masih sadar gitu. Masih sadar, bisa komunikasi, bisa rembukan, bisa menanyakan diskusi dengan orang lain. Jangan sampai orang yang mempunyai gangguan kejiwaan seperti ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu. Oke. Nah, ini berarti memang proses hukumnya ini memang terus akan digali dan tidak secepat itu memberikan sebuah keputusan ya. Kalau memang ini benar-benar mengalami gangguan jiwa, tapi apakah itu benar juga mengalami gangguan jiwa atau tidak? Karena Syekh Ali Jabir sendiri sempat memberikan komentar kalau dia terlatih gitu, yang memberikan perusahaan termasuk terlatih. Nah, kira-kira dari Pak Abi sendiri nih Pak, himbauan kepada masyarakat nih Pak, merujuk pada kasus ini Pak. Iya, saya pikir masyarakat tetap itu tadi waspadalah, menjaga keselamatan diri sendiri dan terutama ulama-ulama kita. Jangan sampai ketika menghadirkan beliau-beliau ini kita teledor. Jangan lupa kita berkoordinasi dengan aparat keamanan,
dan juga menyiapkan semacam panitia-panitia yang bertugas di bidang keamanan untuk mengamankan orang-orang yang kita undang. Dan saya harap juga masyarakat jangan terlalu buru-buru menstigma bahwa ini ternyata disetting oleh kelompok ini untuk melakukan tindakan penyerangan terhadap Ali Jabir, atau ada stigma kriminalisasi ulama dan buru-buru seperti itulah. Kita usul dulu, kita berikan kesempatan kepada aparat untuk mengusut tuntas. Karena saya pikir pelaku ini kan masih bisa diajak diskusi katanya ya. Masih bisa ditanyakan, didalami apakah yang bersangkutan ini atas kehendak sendiri, sendiri, melakukan sendiri, atau ada pernah diajak bicara dengan orang lain untuk melakukan tindakan penyerangan terhadap Syekh Ali Jabir. Saya pikir itu masih ada kesempatan, kita berikan kesempatan kepada aparat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Dan saya minta masyarakat tunggu dulu apa yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan. Oke, jadi kalau bisa di masyarakat tidak diredam dulu ya. Diredam, tidak muncul opini-opini yang bergulir begitu panas ya, sama seperti di sosial media Pak ya. Opini-opini yang sekarang terjadi ini ada yang menuduh bahwa ini upaya dari pemerintah untuk mengkriminalisasi ulama. Padahal Syekh Ali Jabir sendiri kan tidak punya masalah dengan pemerintah. Ya, betul. Dengan Pak Jokowi, bahkan kita lihat ada beberapa foto juga yang Syekh Ali Jabir bersama Pak Jokowi. Bahkan kemarin Pak Mahfud MD juga sudah menjenguk, Pak Muldoko juga sudah membesuk. Dan ini menandakan bahwa Syekh Ali Jabir kan tidak punya masalah dengan pemerintah. Jadi opini masyarakat yang sudah terlanjur mengatakan bahwa ini upaya kriminalisasi ulama oleh pemerintah sangat tidak beralasan itu. Oke. Ya, kita sama-sama berharap mudah-mudahan kasus ini tidak melebar sampai kemana-mana. Kita tunggu nanti hasil penyelidikan dari kepolisian sendiri, Pak ya. Dan cepat terselesaikan. Kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita jangan buru-buru memberikan stigma yang miring. Ketika terungkap ternyata berbeda apa yang kita stigmakan, nanti terlanjur malu apalagi oleh tokoh-tokoh. Kadang ada tokoh-tokoh kita ini yang sudah jadi panutan banyak orang, memberikan stigma yang langsung tanpa menunggu hasil penyelidikan, hasil pendalaman, memberikan stigma ini kriminalisasi ulama, ini suatu permusuhan terhadap umat Islam dan Islam. Terlalu jauh saya pikir, terlalu buru-buru pernyataan seperti itu. Oke. Baik, Pak Abi, terima kasih sudah bergabung bersama 103 Solo Pos FM. Ya, selamat menjalankan aktivitas kembali Pak Abi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya.